Hai Sobat Finansialku, kembali lagi dengan saya Lucia dan Pak Yuki. Pak Yuki. Oke, kembali lagi di channel Finansialku. Nah, sebelumnya saya dan Pak Yuki udah ngobrol-ngobrol nih tentang pajak buat pegawai. Nah, di episode kali ini kita akan lanjut ngebahas pajak. Pajak apa aja, Pak, yang mau dibahas? Nah, untuk hari ini kita adalah pajak buat freelancer. Freelancer, baik. Freelancer. Buat sobat freelancer nih, dengerin baik-baik ya. Karena kan sekarang nih memang milenial tuh kerjanya banyak yang nggak jadi pegawai ya Pak, Iya. banyak yang freelance gitu. Nah, dengan penghasilan mereka yang fluktuatif, nggak tetap, itu gimana sih Pak ngitung pajaknya? Nah, baik. Sebenarnya freelancer ini adalah bukan pegawai. Karena dia bukan pegawai, maka diwajibkan untuk mencatat setiap bulan income yang dia terima. Oke. Itu beda dengan pegawai. Kalau pegawai sudah dicatat sama perusahaan setiap bulan. Tapi kalau freelancer nggak ada yang mencatat. Ya kan? Maka freelancer ini wajib mencatat income dia setiap bulan. Karena jumlahnya fluktuatif. Mungkin hari ini terima 3 juta, besok bisa terima 5 juta, besok lagi bisa terima 10 juta. Itu tetap harus dicatat. Sehingga nanti pada saat akhir tahun kita tidak bingung. Ya, tidak bingung berapa sih income kita selama 1 tahun yang harus saya laporkan ke kantor pajak. Gitu. Baik, berarti tetap harus bayar pajak ya Pak ya? Betul, tetap Betul. harus bayar pajak. Oke, untuk freelance ini ada kategorinya gitu nggak sih Pak? Misal penghasilan minimal berapa, maksimal berapa yang kena pajak gitu? Nah, untuk ini bedanya dengan pegawai ya. Nah, untuk freelancer ini berapapun income dia, berapapun sekecil apapun, sebesar apapun, dia di sini tetap diwajibkan untuk lapor. Untuk lapor. Yang pertama punya NPWP. Punya NPWP, pastikan lapor. Anda punya NPWP. Nah, kemudian lapor pajak. Nah, kemudian setelah dia catat nanti dia itu harus menghitung penghasilan netonya. Penghasilan neto. Mungkin boleh dijelaskan lagi Pak penghasilan neto seperti apa? Nah, untuk penghasilan neto biasanya nanti income bruto yang dia dapat setiap bulan itu, ya, biasanya dia kan nanti kan keluar biaya. Biaya. Untuk biaya beli bensin. Operasional ya Pak? Operasional. Untuk biaya transportasi dan seterusnya. Nah, kita kurangkan ketemu penghasilan netonya. Nah, ini terkadang millennials ini malas nyatet. Nah, gitu ya. Malas nyatet, gimana sih nyatetnya? Oke, tapi jangan khawatir. Ditjen Pajak ini mengeluarkan suatu peraturan yang disebut dengan norma. Nah, jadi kita nggak perlu pusing mencatat netonya berapa, hanya brutonya saja. Nanti netonya kita menggunakan tarif yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tarifnya. Oke. Gitu. Tarifnya ini apakah tier lagi atau gimana Pak? Bukan. Contoh saya freelancer konsultan. Ya, saya ini freelancer konsultan. Di situ ditentukan di peraturan Ditjen Pajak tersebut konsultan 50%. 50%. Nah, jadi kalau saya terima setahun penghasilan 300 juta 1 tahun, nanti yang dihitung pajaknya ini bukan 300, namun 150%. 150 juta, mohon maaf. Ya. Jadi yang dihitung adalah 150 juta. Tapi kalau kita bikin catatan, ya sendiri berapa biayanya ya bisa biaya real ya. Nah, itu bisa kurang dari 150 atau mungkin lebih dari 150, tergantung pencatatan kita. Jadi ada 2 cara tadi, yaitu menggunakan norma, yaitu tadi persentase, dan yang kedua dengan penghitungan biaya kita yang kita keluarkan. Oke, gitu. Jadi ada keuntungan kalau kita punya pencatatan keuangan, itu pajaknya bisa lebih ringan, Pak? Itu tergantung biaya yang kita keluarkan. Kalau saya lebih condong, saya lebih katakan lebih real. Lebih real. Iya, sesuai
memang pendapatan bersih yang kita dapatkan. Oke, Gitu. baik. Jadi jangan lupa mencatat ya, Pak. Betul. Oke, nah sekarang kan zamannya media sosial juga nih, Pak. Nah kalau kayak influencer itu, mereka juga kena pajak nggak sih, Pak? Itu cara bayar mereka pajak gimana, Pak? Ya, di era media sosial ini banyak influencer-influencer. Sebenarnya influencer ini kita samakan di peraturan perpajakan ini disamakan dengan freelancer. Sama ya, Sama. masuk. Oke. Caranya juga sama seperti yang saya sampaikan Oke. tadi. Kurang lebih. Mungkin boleh contoh-contoh yang lainnya masuk freelancer ini apa aja, Pak? Jadi freelancer tadi salah satunya adalah influencer. Influencer. Artis itu masuk ya, Pak? Artis. Artis. Kemudian dokter. Dokter, Nah, oke. Konsultan. Konsultan. Kemudian MC. MC. Itu masuk. YouTuber ya, Pak? YouTuber. Kemudian olahragawan. Olahragawan. Atlet. Itu masuk juga di situ. Baik. Tapi kalau misalkan dokter yang dia kerjanya di rumah sakit itu masuknya dia ke freelancer atau Nah, untuk dokter yang bekerja di rumah sakit, ini perlu kita bedakan. Apakah dokter ini statusnya sebagai karyawan di rumah sakit, ataukah dokter ini sebagai hanya freelancer saja? Nah, I see. itu. Yang ketiga, dua-duanya. Hmm. Itu kan kalau dia bekerja di dua rumah sakit, satu rumah sakit sebagai karyawan, satu rumah sakit sebagai freelancer. Berarti dia digabung ya. Jadi dianggap freelancer juga sebagai karyawan. Baik. Kalau buat freelancer lapor pajaknya sama, Pak? Tahunannya di 31 Maret? Sama. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi, apakah dia ini freelancer ataupun dia pegawai harus lapor pajak untuk setahun sekali. Setahun sekali. Oh, biasa disebut dengan SPT Tahunan. Namun ada satu perbedaan Oke, apa tuh, Pak? yang terkait dengan freelancer tadi. Ya. Apabila nanti di akhir tahun freelancer ini ternyata ya dia ini mempunyai penghasilan menyebabkan dia kurang bayar pajak. Oke. Kurang bayar pajak, maka dia akan wajib lapor setiap bulan. Oke. Jika dia tidak lapor setiap bulan, nanti akan dikenakan denda setidaknya itu 100.000 setiap bulan. Oke. Gitu. Jadi buat sobat-sobat influencer atau freelancer, diharapkan nanti Anda bisa menghitung dengan tepat. Apabila ternyata Anda nanti ada kurang bayar, Anda wajib lapor setiap bulan nantinya. Oke, Gitu. dan akan kena denda ya, Pak ya? Jika terlambat Jika lapor terlambat. setiap bulannya. Oke, baik-baik. Ini cukup jelas ya tentang influencer, Pak. Kita lanjut nih ke topik selanjutnya mengenai pajak untuk pengusaha. Nah, ngomong-ngomong tentang pajak untuk pengusaha, ini pengusaha yang kayak gimana yang dikenain pajak, Pak? Nah, pengusaha di Indonesia ini ada dua pengusaha di Indonesia, yaitu pengusaha yang kita sebut dengan UKM, ya, usaha kecil menengah, UMKM, usaha kecil, mikro dan menengah. Nah, ini UMKM ini adalah kalau menurut pajak, apabila penghasilannya penghasilan brutonya atau omset, ya bahasa enaknya ini omset. Omsetnya setahun itu kurang dari 4,8 miliar. Oke. Gitu. Ya, jadi setahun kurang dari 4,8 miliar dipajak disebut sebagai UMKM. UMKM. Betul. Sedangkan yang non UMKM ini adalah di atas 4,8 miliar. Gitu. Oke, berapa besarnya pajak yang harus dibayar untuk UMKM ataupun yang bukan UMKM, Pak? Nah, untuk yang UMKM ya, dia ada dua cara ya memilih untuk dihitung pajaknya. Oke. Yang cara yang pertama yang lazim adalah dikenakan pajak 0,5% dari omset setiap bulan. Oke. Jadi setiap bulan dia diwajibkan untuk menghitung omsetnya berapa, dikalikan 0,5%. Nah, ini yang harus dia bayar.
Jadi Baik. setiap bulan caranya. Gitu. Jadi dia lapor setiap bulan, Pak? Lapor setiap bulan dan membayar pajak 0,5% itu setiap bulan dari omset setiap bulannya. Oke, baik. Nah, kemudian berikut cara yang kedua ada dia mengajukan, ya, mengajukan menggunakan norma penghitungan. Artinya dia mengajukan diperlakukan seperti UMKM, seperti freelancer. Mohon maaf. Jadi yang kedua adalah dia minta diperlakukan seperti freelancer. Nah, itu ya, yaitu dia seperti tadi, artinya dia nanti menggunakan norma yang 50% itu tadi, ataukah menggunakan pencatatan tadi, yaitu berapa omsetnya dia, nanti dikurangi biaya-biaya, nah baru ketemu penghasilan netonya dia atau keuntungannya berapa, itu yang kena pajak. Jadi silakan memilih untuk yang pengusaha. Boleh pilih ya? Iya, Oke. betul sekali. Untuk pengusaha ini Pak, cara bayarnya apakah sama juga dengan kayak pribadi atau influencer gitu? Apakah ada perbedaan gitu? Nah ini, jika ternyata yang UMKM tadi, jika dia ini memilih dikenakan tarif 0,5%, artinya bayar pajaknya dia sudah final. Oke. Sudah final. Begitu dia bayar 0,5% dari omset, ya, dia sudah bayar final. Berarti nanti di akhir tahun dia tidak perlu lagi menghitung pajaknya ulang, menghitung ulang pajaknya. Nah, ini untuk yang UMKM. Tapi kalau jika dia memilih yang tadi menggunakan pencatatan keuntungan atau menggunakan norma 50% tadi yang saya sampaikan, maka ini dia harus hitung ulang lagi nanti di akhir tahun. Oke, baik. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, baik. Ada nggak sih perbedaan pajak antara pengusaha mikro dan pengusaha makro? Ya, tentu ada perbedaan ya. Untuk yang pengusaha mikro tadi sudah saya sampaikan, dia bisa memilih. Oke. Ya, yang pasti dia cukup membuat pencatatan aja yang sederhana, ya, hanya pencatatan saja, hanya mencatat berapa income-nya dia, biayanya berapa. Oke, aset juga masuk ya Pak? Aset juga sama, catatan sederhana saja. Untuk yang makro, nah ini agak rumit. Yang disebut makro ini tadi yang non UMKM. Oke, Nah, baik. berarti lebih omsetnya dia setahun lebih dari 4,8 miliar. Ya, kalau lebih dari 4,8 miliar, dia harus membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan neraca atau laporan tentang aktiva pasiva itu ya secara akuntansi gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk yang pengusaha makro. Dan pengusaha makro ini tidak bisa dikenai pajak yang final tadi yang 0,5%. Oke. Jadi mau nggak mau harus dihitung keuntungan atas usahanya berapa, itu yang dikenai pajak. Oke, baik. Catatannya lebih detail ya Pak ya? Detail. Untuk Ya. pengusaha makro. Dan untuk pengusaha makro perlu diingat, ketika dia melewati 4,8 miliar, maka dia harus memungut PPN. Nah, itu pajak pertambahan nilai atas hasil dagangannya tersebut. Gitu. Baik. PPN 10% ya Pak? Betul, jadi harus menambahkan 10% ya. Dia harus memungut 10% ke customernya dia. Dan itu nanti dilaporkan lagi ya Pak? Nanti dilaporkan lagi, ada laporan satu lagi, tidak cukup laporan pajak penghasilan, satu lagi laporan pajak pertambahan nilai. Oke, baik. Kalau untuk pengusaha berarti lapornya juga di tanggal 31 Maret juga atau gimana? Ya baik, untuk yang pengusaha yang lebih dari 4,8 miliar setiap tahun sama, yaitu lapor setiap tanggal 31 Maret. Dan untuk yang bulanan tadi dia juga wajib lapor PPh pasal 25 bulanan. Oke. Dan lapor pajak pertambahan nilai setiap bulan. Oke. Gitu, kurang lebihnya. Ini jadi kalau yang pengusaha dia juga harus lapor pajak dari karyawan itu Pak yang dia potong ya? Oh iya, betul Betul sekali. ya? Kalau jika dia mempunyai karyawan, untuk yang
lebih dari 4,8 miliar, tentu dia wajib juga melaporkan pajak untuk karyawannya dia. Oke, bukti potongnya itu ya Pak? Betul. Oke, baik. Ini tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Pak, pajak untuk pegawai, pajak untuk freelancer, dan juga pajak untuk pengusaha. Betul. Nah, kalau dari Bapak Yuki sebagai tax expert nih, wah, ada tips-tips atau saran atau masukan buat teman-teman ini Pak? Nah, untuk saran, tips-tipsnya adalah baik itu pegawai, baik itu freelancer ataupun pengusaha, intinya yang sangat menentukan berapa pajak yang harus kita bayar adalah pencatatan kita. Yang pertama adalah pencatatan income kita, pencatatan biaya kita. Itu yang menentukan berapa jumlah besar pajak yang harus kita bayar, gitu ya. Dan yang kedua adalah tentang pencatatan harta dan utang kita. Berapa sih aset kita yang kita dapatkan, kemudian berapa hutang yang kita masih ada, sisa hutang kita di akhir tahun itu berapa, itu harus ada catatannya. Nah, jadi menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau undang-undang KUP, ya, setiap wajib pajak itu wajib menyimpan, ya, catatan, ya, baik catatan income-nya dia, biaya dia, harta dia, atau hutang dia, ini harus disimpan, ya, baik itu berbentuk hard copy maupun soft copy ataupun dalam bentuk digital, ya, ini harus disimpan selama 10 tahun. Wow, lama juga ya Pak, 10 tahun ya. Betul. Baik. Gitu. Jadi ini yang saran saya untuk sobat-sobat finansial, mulailah membuat pencatatan, baik itu secara digital. Mungkin lebih enak secara digital ya daripada cara manual. Kalau manual repot ya, nggak ada waktu kita nanti. Betul, gitu ya. Nah, supaya kita terhindar dari denda. Ya. Yang kedua, jangan sampai kita ini terlambat lapor dan terlambat setor. Oke. Nah, seperti itu tips saya. Dua hal ini yang paling penting. Oke, kalau terlambat lapor Pak lebih dari 31 Maret itu dendanya berapa tuh Pak? Untuk dendanya adalah 100.000. 100.000. Ya, untuk jika dia perorangan, baik itu freelancer ataupun karyawan, pegawai maupun pengusaha perorangan juga sama. Itu 100.000 jika dia terlambat. Namun jika dia ada kurang bayar, ya, ditambah nanti bunga 2%. Penalti ya, penalti bunga 2% dari kekurangan bayar pajak. Oke, nah kalau untuk NPWP tapi belum pernah lapor-lapor, itu gimana tuh Pak? Dendanya tuh Pak? Gimana Pak kalau ternyata belum sudah punya NPWP nggak lapor-lapor? Nah, kita mesti berhati-hati. Jika kita nanti ternyata tidak lapor-lapor, ya, nah, terus kemudian Dijen Pajak punya data, jika kita ini punya income, maka kita akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Oke. Ya, diperiksa oleh kantor pajak, sehingga nanti akan dihitung pajaknya menurut versi dari kantor pajak. Akan dihitung berapa pajak harus dibayar. Nah, kekurangannya ini ya akan dikenai sanksi kenaikan pembayaran pajak sebesar 50%. Wow, gede banget. Sampai 50% kenaikan pajaknya. Nah, ini kan lumayan besar juga. Nah, ini harus kita hindari kan. Hindari itu. Gitu. Jadi tipsnya ya seperti itu. Kalau yang bagi yang sudah punya NPWP, segera lapor pajak. Baik, jangan lupa sebelum 31 Maret ya Pak. Iya. Karena kalau mendekati 31 Maret full banget tuh kantor pajak. Tidak hanya itu. Ada yang kita menggunakan online pajak e-filing pun kalau sudah mendekati 31 Maret hang. Oke. Nah, karena banyak yang masuk kan. Nah, mumpung kita masih belum akhir-akhir lapor ya, sesegera mungkin kita lapor ya, sedini mungkin.
Gitu. Baik, Pak, ngomongin pajak nih tadi kan katanya penting banget untuk nyatet keuangan Betul. gitu. Nah, cuman di zaman sekarang ini kan kita juga apapun digital gitu. Nah, Iya. ini nih sama kayak yang finansialku, kalau misalkan teman-teman susah atau males buat nyatet kertas ya kan dan takut kertasnya hilang gitu. Nah, teman-teman bisa catat juga di aplikasi finansialku. Di aplikasi finansialku udah lengkap banget, Pak. Itu bisa catat semua dari makanan, hiburan, terus pengeluaran sehari-hari apapun itu, biaya pendidikan anak itu bisa dicatat juga. Sobat finansialku punya asuransi bisa dicatat juga. Aset-aset bisa dicatat juga. Karena kan aset itu penting juga ya, Pak, buat laporan pajak. Penting, sangat penting ya untuk laporan pajak, untuk mengetahui profil kita. Profil kita Ya, baik. profiling kita yang kita akan deklarasikan ke kantor pajak. Oke, untuk saham kita yang kita punya itu juga dilaporkan semua ya, Pak? Betul, harus kita laporkan semua. Karena kan ada suatu peraturan pemerintah kan ya. Di sini jika kita ternyata tidak lapor aset kita, ya kita bisa kena denda juga nanti ya di Oke. kemudian hari. Jika kita ketahuan ternyata ada aset yang belum kita laporkan ke SPT tahunan tersebut. Baik. Nah, kalau misalkan Sobat Finansialku punya saham, punya reksadana, itu juga semua bisa dicatat di aplikasi Finansialku. Jadi, nggak ada yang kelewat. Pas laporan pajak, clear. Seperti itu ya, Pak ya? Iya. Oke, baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu sobat-sobat finansialku memahami lebih lagi tentang pajak. Dari Pak Yuki mungkin ada mau disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup dan cukup jelas. Nanti jika sobat-sobat finansialku masih ada yang kurang jelas atau perlu didiskusikan lagi, silakan untuk menghubungi kantor dari finansialku. Betul, bisa juga follow IG kita di finansialku_com. Dan teman-teman juga bisa nih, kalau teman-teman punya aplikasinya Finansialku, teman-teman bisa langsung tanya perencana keuangan Finansialku, fitur dari fitur chat. Nah, makanya download aplikasi Finansialku, follow IG kita biar jangan ketinggalan berita-berita kita. Baik, saya dan Pak Yuki pamit undur diri. Stay tune terus dan tunggu episode selanjutnya. Bye-bye. Your person